Apa kabar nak? Apa yang kamu rasakan hari ini? Nampaknya mukamu tidak ceria seperti biasanya. Adakah sesuatu yang terjadi kali ini? Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahanmu. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu akan meminta kesepakatan waktu untuk membahas supaya efisien dan efektif. Bagaimana nak? Saya rasa saya minta Ibu bisa menyelesaikan masalah yang saya terima. Saya tidak ingin juga orang lain mengalami permasalahan saya. Baik, waktu yang disepakati itu 30 menit ya. Dan kamu jangan khawatir, masalahmu akan diketahui oleh orang lain karena dalam kelompok itu terdapat asas kerahasiaan di mana apa yang kamu ceritakan itu tidak akan diberikan ke kalian lain. Jadi itu tidak akan menceritakan masalahmu ini kepada orang lain. Nah, sekarang kalau boleh tahu apa permasalahan yang kamu hadapi? Kamu merasa terbebani dengan tugas-tugasmu. Lalu apalagi yang mau kamu ceritakan? Saya bebuk dan pusing harus menjalani. Sebelumnya berapa mata pelajaran yang tertinggal? Ada beberapa pelajaran. Kalau boleh tahu, bagaimana cara kamu belajar sampai kamu bisa merasakan hal itu, bisa kamu ceritakan lebih jauh? Sebelumnya memang saya akui bahwa saya memang sesekali menunda mengerjakan tugas saya. Saya lebih suka bolos dan senang membuang waktu saya dengan bermain bersama teman-teman saya. Jadi intensitas belajar kamu itu menurun karena kamu sering menunda mengerjakan tugas, harus bermain dan lebih sering menghabiskan waktu bersama temanmu, bukan begitu? Iya Bu, seperti itu. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena hal tersebut yang kamu lakukan itu bisa membuat nilai-nilai kamu menurun dan harus mengerjakan tugas-tugas yang terlalu deadline? Ya Bu, saya rasa sikap saya yang suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas dan bermain bersama teman hingga mengalami nilai-nilai. Saya paham apa yang dirasakan. Kami pasti merasa menyesal telah melakukan hal tersebut dan tidak memikirkan sampai ke depannya. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Bu, dan saya terlalu banyak melakukan saya Bu. Saya sudah menghabiskan banyak tenaga dan waktu saya dengan menyesal Bu. Nah, sekarang ini kamu kelas 10 akan naik ke kelas 11. Nah, dari tahun demi tahun mungkin dapat terasa, tapi pasti orang tuamu berharap yang terbaik untuk anaknya. Dan setiap manusia pasti punya kesulitan, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Nah, seperti kamu sekarang ini, tetapi di balik penyesalan dan pengakuanmu pasti akan ada jalan keluar yang diberikan. Dalam itu kita menemukan apa arti sebuah kebahagiaan. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi, lebihnya kita simpulkan bahwa supaya pembicaraan kita lebih jelas dan terarah. Nah, pertama bahwa sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan merasa kurang termotivasi dalam belajar. Nah, kedua itu bahwa kamu merasa tidak sanggup melengkapi tugas-tugas kamu yang terlewat deadline karena sudah banyak yang tidak kamu kerjakan, sehingga tugas-tugas itu pun menumpuk dan bisa kita bilang ini hampir bilang ulangan tengah semester. Nah, terakhir itu kamu masih memikirkan kebahagiaan orang tua kamu. Nah, baik
Baiklah, silahkan kamu utarakan perasaanmu sekarang, hal-hal yang mengenai permasalahanmu sekarang. Nah, tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Nah, ibu akan contohkan, misalnya ibu, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Apakah kamu mengerti? Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya. Baiklah, apa itu saja yang ingin kamu sampaikan? Setelah kamu melakukan pengutaran perasaan tadi, mengutarakan perasaanmu dan tambah lagi rasa tanggung jawabmu, apakah ada perubahan perasaan yang kamu rasakan dan pola pikir kamu sekarang? Nah, tidak apa-apa, biarkan saja. Lalu bagaimana perasaan sekarang? Akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau kesalahan tersebut berasal dari saya, Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya lakukan. Kamu sudah menyadari. Kalau boleh tahu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Rasanya kebiasaan saya bu, saya sabar kalau saya waktu Jadi sekarang kamu mulai sadar ya, setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab yang tadi kan seperti itu. Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani lagi dengan pembelajaranmu ke depannya? kedepannya saya Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali. Jika kamu menerapkan pada diri kamu, tentunya hal ini akan meningkatkan motivasi belajar kamu dan fokuslah dengan apa yang ada pada dirimu saat ini. Tidak usah berlarut-larut dalam kekecewaan dan kamu tidak harus menyesali apapun yang terjadi karena semua sudah terjadi. Nah, jadikan sebagai pelajaran dan jadikan harapanmu itu sebagai kesempatan kamu menjadi lebih baik ke depannya. Bagus. Kamu telah menemukan solusi yang ibu tepat, ibu pikir cukup tepat. Nah, semua apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai dan keinginanmu dapat terwujud. Yakinnya membagikan kedua orang tua kamu setelah kasus ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi dengan ibu. Nah, baiklah kalau seperti itu, konseling pada kesempatan kali ini Ibu akhiri. Mungkin kedepannya jika ada permasalahan yang akan dibahas, silahkan ceritakan Ibu atau silahkan hubungi. Ya bu, saya sangat berterima kasih karena ibu sudah mau membantu saya dan sekarang saya sudah cukup lega dan bersemangat lagi. Syukurlah kalau kamu semangat lagi dan lega sekarang. Ya, terima kasih banyak atas apa yang telah ibu sampaikan. Kalau begitu saya permisi kembali. Ada